Assalamualaikum. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang efek fotolistrik. Kompetensi dasar yang saya ambil dalam video pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan secara kualitatif gejala kuantum efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep efek fotolistrik dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami fenomena efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian efek fotolistrik. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan efek fotolistrik? Efek fotolistrik merupakan peristiwa lepasnya elektron dari suatu logam akibat logam tersebut disinari oleh cahaya dengan frekuensi tertentu. Istilah elektron yang pasti juga disebut dengan fotoelektron. Efek fotolistrik pertama kali ditemukan oleh Heinrich Rudolf Hertz pada tahun 1887. Tapi Hertz di sini gagal menemukan sifat-sifat penting pada fotolistrik dengan menggunakan teori cahaya sebagai gelombang. Menurut teori cahaya sebagai gelombang, energi kinetik elektron itu akan berkurang jika intensitasnya dinaikkan. Tapi pada kenyataannya, energi kinetik elektron itu akan berkurang jika frekuensi cahaya dinaikkan. Jika suatu logam diletakkan di antara katode dan anode pada suatu rangkaian dengan beda potensial yang disinari suatu cahaya, maka elektron akan lepas dari katode menuju anode. Arus listrik dapat dideteksi dengan ampermeter pada rangkaian ini. Gejala lepasnya elektron ketika disinari cahaya disebut efek fotolistrik. Eksperimen ini menunjukkan elektron terikat pada logam dapat lepas jika mendapat energi yang cukup. Tetapi, fakta yang menarik pada eksperimen ini, ketika plat logam disinari dengan cahaya yang memiliki gelombang relatif panjang, tidak ada elektron yang terlepas, walaupun intensitasnya sudah diperbesar. Kenyataan ini tentu bertentangan dengan teori gelombang. Teori gelombang menyatakan bahwa semakin besar intensitas cahaya, maka semakin besar energinya. Untuk menjelaskan fenomena ini, akhirnya Albert Einstein pada tahun 1905 mengajukan teori tentang fotoelektrik berdasarkan hipotesis Planck tentang paket-paket energi. Nah, menurut hipotesis Planck ini menyatakan bahwa foton itu memiliki energi yang sama sebesar n energi. Dan menurut Einstein, hal ini berarti pada cahaya bahwa cahaya itu memiliki energi dalam bentuk paket-paket warna atau foton. Sehingga menaikkan intensitas itu berarti menambah banyaknya foton, bukan berarti menambah energi foton selama frekuensinya tetap. Pada rangkaian efek fotolistrik terdapat dua lempeng katode dan anode. Cahaya dalam peristiwa efek fotolistrik dianggap sebagai partikel atau foton. Tiap elektron menyerap energi foton sehingga energi elektron melebihi energi antar logam. Akibatnya, elektron mampu melepaskan diri dari ikatan logam. Energi sisa yang dimiliki elektron untuk bergerak dari katoda menuju anoda disebut dengan energi kinetik elektron. Elektron yang berpindah dari katoda menuju anoda membuat rangkaian yang awalnya terbuka menjadi rangkaian tertutup, sehingga timbul arus. Menurut Einstein, energi cahaya itu terkuantisasi dalam bentuk paket-paket energi, atau disebut dengan istilah foton. Nah, sehingga pada peristiwa efek fotolistrik itu, foton akan menyerahkan seluruh energinya kepada elektron. Berarti elektron itu akan terikat pada suatu energi ikat tertentu. Besar energi minimal yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari energi ikatnya disebut dengan fungsi kerja atau energi ambang, disimbolkan dengan W0. Fungsi kerja ini bergantung pada jenis bahan yang digunakan. Jika energi foton lebih besar daripada fungsi kerja, maka kelebihan energi tersebut akan berubah menjadi energi kinetik elektron. Dan frekuensi foton terkecil
yang mengakibatkan elektron foto disebut dengan frekuensi ambang. Hubungan grafik antara energi kinetik elektron dengan frekuensi cahaya yaitu saling berbanding lurus. Semakin besar frekuensi cahaya yang diberikan, maka semakin besar pula energi kinetik elektron. Persamaan matematis efek fotolistrik dinyatakan dengan E sama dengan EK ditambah W0, di mana E sama dengan H-nu dan W0 sama dengan H-nu0. E merupakan energi foton dalam satuan Joule, EK energi kinetik elektron dalam satuan Joule. W0 merupakan energi ambang atau energi foton minimal untuk melepaskan elektron dalam satuan Joule. H tetapan Planck sebesar 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Nu frekuensi foton dalam satuan Hertz dan nu0 frekuensi ambang dalam satuan Hertz. Kesimpulan yang dapat diambil dari peristiwa efek fotolistrik yaitu yang pertama bahwa energi gelombang cahaya itu bersifat diskrit atau disebut dengan istilah foton. Dan yang kedua, energi kinetik elektron itu dipengaruhi oleh frekuensi. Dan yang ketiga yaitu intensitas tidak mempengaruhi energi kinetik elektron, tetapi intensitas mempengaruhi seberapa banyak elektron yang terlepas dari logam. Aplikasi efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama mesin fotokopi. Cara kerja mesin fotokopi yaitu lampu ekspos menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan dipantulkan lewat lensa. Kemudian lensa mengarahkan ke bagian silinder foto sehingga elektron muncul dan toner bermuatan negatif ini ditarik oleh ion-ion positif pada silinder. Lalu kertas akan dilewatkan melalui dua buah roll yang saling bertekanan dan dapat mengalirkan toner sehingga toner tersebut menempel erat pada kertas. Aplikasi yang kedua yaitu kalkulator. Kalkulator menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik. Sumber energi kalkulator yaitu sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Aplikasi yang ketiga yaitu sel surya. Sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui peristiwa efek fotolistrik internal. Semikonduktor pada sel surya disinari cahaya tampak, maka akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron di satu sisi dapat menimbulkan beda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik. Aplikasi selanjutnya yaitu kamera CCD atau Change Coupled Device. Kamera ini dengan resolusi hingga 12 megapiksel memanfaatkan efek fotolistrik internal dengan mengubah data dari lensa menjadi data elektronik sehingga bisa ditampilkan pada layar. Aplikasi yang terakhir yaitu dubbing film. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik sepanjang pinggir keping film. Saat film diputar, sinyal dibaca melalui efek fotolistrik. Dan sinyal listrik ini diperkuat menggunakan amplifier, sehingga film tersebut dapat menghasilkan suara. Salah satu aplikasi efek fotolistrik dalam kehidupan yaitu panel surya. Panel surya dibuat dari unit terkecil yang disebut dengan sel surya. Sel surya ini dibuat dari bahan semikonduktor yaitu silikon. Silikon kristal pada sel surya bertumpuk-tumpuk di antara lapisan konduktor. Masing-masing atom silikon berhubungan satu sama lainnya dengan ikatan 4 atom yang menjaga agar elektron tetap berada di tempat. Silikon pada sel surya memiliki dua lapisan silikon yang berbeda. Silikon pertama adalah silikon tipe N yang memberi elektron lebih. Tipe kedua yaitu P yang memberi ruang lebih luas. Ketika dua tipe tersebut bertemu, maka elektron dapat berpindah dari persimpangan silikon P atau silikon N. Cahaya dianggap sebagai aliran partikel atau yang disebut dengan foton. Ketika foton tersebut menyinari salah satu silikon dengan energi yang cukup, hal ini
dapat membuat ikatan elektron meninggalkan lubang dan mengisi lubang elektron sebelumnya. Ion negatif tersebut akan bebas bergerak pada silikon N. Terlihat pada video bahwa elektron itu digambarkan berwarna biru dan bebas bergerak pada silikon N. Mobilisasi elektron dikumpulkan pada logam kecil sehingga dapat menghasilkan listrik untuk menghidupkan lampu. Dengan pancaran sinar matahari, panel surya dapat menghasilkan arus listrik. Energi tersebut disambungkan melalui inverter dan langsung terhubung pada peralatan elektronik di rumah. Semakin cerah sinar matahari, maka semakin banyak energi listrik yang dihasilkan. Bahkan saat keadaan mendung, panel surya masih dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu contoh soal. Sebuah logam mempunyai frekuensi ambang sebesar 4 kali 10 pangkat 14 Hz. Jika logam dijatuhi foton, ternyata elektron foto dari permukaan logam memiliki energi kinetik maksimum sebesar 19,86 kali 10 pangkat min 20 Joule. Pertanyaannya, hitunglah frekuensi foton tersebut jika nilai H sebesar 6,62 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Diketahui nu0 4 kali 10 pangkat 14 Hz, EK 19,86 kali 10 pangkat min 20 Joule, dan H 6,62 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Yang ditanya nilai nu atau frekuensi foton. Penyelesaian soal nomor 1, hal pertama yang akan kita cari terlebih dahulu yaitu nilai fungsi kerja atau W0. W0 di sini merupakan perkalian antara H dan nu0. Setelah melakukan perhitungan didapatkan nilai W0 sebesar 26,48 10 pangkat min 20 Joule. Persamaan energi foton atau E dapat kita tuliskan menjadi E sama dengan EK ditambah W0 dan E sama dengan H nu. Dengan menggunakan dua persamaan energi foton tersebut, maka dapat dituliskan H nu sama dengan EK ditambah W0. Karena yang akan kita cari yaitu frekuensi foton, maka dituliskan nu sama dengan EK ditambah W0 per H. Dengan memasukkan masing-masing nilai EK, W0, dan H, didapatkan frekuensi foton yaitu sebesar 7 kali 10 pangkat 14 Hz. Jadi, frekuensi foton sebesar 7 kali 10 pangkat 14 Hz. Contoh selanjutnya yaitu jika sinar ungu dengan frekuensi 10 pangkat 16 Hz dijatuhkan pada permukaan logam yang memiliki energi ambang sebesar 4/5 kali kuanta energi sinar ungu. Jika tetapan Planck sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second, maka berapakah energi kinetik elektron yang lepas? Diketahui nilai nu 10 pangkat 16 Hz, W0 4/5 E, dan H 6,6 10 pangkat min 34 Joule second. Ditanya, berapakah nilai energi kinetik elektron atau EK? Untuk penyelesaian soal nomor 2, kita akan menggunakan prinsip utama efek fotolistrik, yaitu paket energi cahaya yang dipakai untuk menyinari logam sama dengan energi kinetik elektron yang bergerak ditambah energi ambang logam. Persamaannya dapat ditulis E sama dengan EK ditambah W0. Karena yang akan kita hitung adalah besar energi kinetik, maka persamaan di atas kita rubah dengan memindah ruas energi kinetik elektron di sebelah kiri. Sehingga persamaannya menjadi EK sama dengan E minus W0. Di soal tertulis bahwa energi ambang sama dengan 4/5 energi kuanta sinar ungu. Maka energi ambang kita substitusikan menjadi EK sama dengan E minus 4/5 E. Sehingga
besar energi kinetik elektron yang bergerak akan sama dengan 1/5 besar energi paket cahaya. Kita bisa ganti energi cahaya dengan persamaan E sama dengan h-nu, sehingga EK sama dengan 1/5 dikali 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 10 pangkat 16. Setelah melakukan perhitungan, besar energi kinetik elektron yang lepas adalah 1,32 kali 10 pangkat min 18 Joule. Jadi, besar energi kinetik elektron yang lepas yaitu sebesar 1,32 kali 10 pangkat min 18 Joule.